Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa. Assalamualaikum Aku tak punya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta mansuri wa lillahi maghlubi fa'amini mahabbatan wa ma'rifatan. Kehadapan yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati, kita banggakan guru agung kita semua, para sahabat Syekh Muhammad Abdul Wasir Al-Qawli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil hadirin, sesepuh manabi, sesepuh pertama, ikhwan, akhwat, thariqah qadiriyah, asal-asaliah, pondok pesantren Suryalaya yang saya banggakan. Di dalam Al-Quran ada satu kata al-yam. Kalau kita buka kamus Al-Mujid, al-yam itu bisa berarti lautan, bisa juga berarti sungai yang besar. Sesuatu yang dilemparkan ke al-yam itu bisa berdampak. Dampaknya bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kita ambil salah satu contoh. Fa'idza khiftin 'alaihi fa'alqihi fil yam. Sekali waktu Fir'aun mempunyai satu keinginan ingin berkuasa untuk selamanya di waktu ini. Dia mengeluarkan maklumat, siapa saja perempuan yang hamil itu perlu dimata-matai. Kalau nanti anak dan lahirnya adalah laki-laki, wajib hukumnya harus dibunuh. Kalau perempuan silakan dibiarkan. Jadi para intel pada waktu itu benar-benar bekerja dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba seorang perempuan melahirkan seorang bayi, ternyata memang laki-laki. Fa'idza khiftin karena takut terhadap pengumuman itu dibunuh. Fa'alqihi fil yam, maka bayi tersebut dilemparkan ke sungai ini. Itulah bayi Nabi Musa alaihissalam. Ternyata meskipun dalam keadaan yang sangat-sangat lemah, seorang bayi dilemparkan ke tengah sungai yang begitu besar, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia selamat, diurus, membesar, kemudian malah bisa melawan terhadap kita. Tetapi pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'akhadnahu wa junudahu fanabatnahu fil yam. Allah Subhanahu wa taala melempar Fir'aun dengan tentara-tentaranya ke lautan. Wa in faraqna bikumul bahra fa'anjaynahu wa aghraqna ala fir'auna wa antum. Seseorang yang mempunyai kekuasaan nomor satu pada waktu itu di muka bumi, ternyata begitu dilemparkan ke laut, tidak ada manfaatnya,
Jawabannya juga sangat-sangat sederhana. Selama manusia bisa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun dia bisa selamat. Tetapi apabila dia menyusui Allah Subhanahu wa taala, apalagi berani memperlakukan dirinya sebagai Tuhan, bersaing Allah Subhanahu wa taala, ternyata bisa ditenggelamkan. Itu pentingnya mengapa kita harus selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Melenceng sedikit kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan sesuatu perbuatan maksiat. Seseorang yang melakukan maksiat itu dampaknya bisa dirasakan oleh semua isi negara. Sekali waktu negara Mesir dalam keadaan kering karena memang sudah beberapa bulan tidak pernah hujan. Nabi Musa menanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini kalau terus-terusan begini kayaknya banyak yang mati. Apakah doa aku jelek di hadapanmu? Tidak pernah dikabulkan kalau aku berdoa minta hujan?" Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidak sama sekali. Doamu itu diinginkan. Kalau adalah orang pilihan, kalau adalah kami menyuruh, aku bisa bercakap langsung dengan kamu. Apa yang kamu utarakan tidak ada yang jelek. Terus kenapa? Sudah beberapa bulan tidak berhujan." Kata Allah Subhanahu wa taala, ada seorang anak manusia di negeri ini, itu yang berbuat maksiat kepada Allah. Dia berhak katakan sehingga hujan yang mestinya turun aku tahan. Coba cari orang itu. Silahkan cari orang itu. Andai kata dia ngumpet di dalam rumah, suruh keluar. Akhirnya Nabi Musa itu sendiri keliling-keliling kampung, terus mencari sambil berteriak, "Siapa yang berhak kepada Allah? Silahkan keluar sekarang." Tidak ada seorang pun yang berani untuk keluar. Tidak ada orang yang berani mengaku. Tiba-tiba pada teriakan dan kesedihan, ada seorang anak manusia mendengar. Ternyata dia sendiri yang berhak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, "Selama orang ini belum taubat kepadaku, selama itu pula hujan tidak akan turun. Silakan cari suruh taubat kepadaku, baru hujan akan turun." Tiba-tiba orang yang berhak kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengar teriakan Nabi Musa supaya keluar rumah, ternyata dia tidak mau. Takut ada ancaman. Ujung-ujungnya dia tersungkur sendiri di tengah-tengah pakaiannya sambil menitikkan air mata. "Ya Allah, aku ini sebenarnya orang yang paling durhaka. Akibat perbuatanku, seisi negeri ini semuanya tidak terbagian air. Andai kata ini adalah sebagai penyebab, aku bertobat pada saat sekarang." Ucapannya didengar Allah Subhanahu wa taala dan seketika tobatnya diterima, hujan turun. Nabi Musa jadi bingung, belum ketemu dengan orang. Bilang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku sudah capek teriak-teriak dari orang yang berhak kepadamu, tapi ini turun hujan. Apa persoalan apa lagi sebenarnya? Kau tadi mengatakan tidak akan diturunkan hujan sebelum yang kita durhaka itu sendiri. Tobat dulu kepadamu." Allah memberitahu, dia sebenarnya sudah tahu, hanya kamu tidak tahu. Karena ketidaktahuan Nabi Musa itu sendiri menjadi pelajaran berharga bagi kita. Melihat seseorang jangan dilihat dari nikmat lahir, jangan dilihat dari tampilan luar. Yang diperlukan adalah hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tampilannya ada tampilan-tampilan yang tidak menarik, tidak menggambarkan dia sebagai seorang yang sudah melaksanakan tobat, tapi apabila hatinya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sebenarnya sudah lebih dekat daripada kita. Diperlukan adanya cermin pribadi. Bagaimana caranya kita ini sendiri bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita? Cermin yang diperlukan adalah apabila kita berdiri di depan cermin itu bisa memberitahu di sebelah mana jerawat yang ada pada telinga kita, pada pipi kita, pada hidung kita. Jadi kalau kita lihat cermin,
Jangan mengharapkan aku ini ganteng amat, aku ini cantik amat. Itu cermin yang jelek. Cermin yang paling baik adalah apabila kita bercermin, kita bisa tahu, oh iya, jerawat itu ada di pipi kananku. Itu baru cermin yang baik di dalam berikut. Jadi selama ini kita kadang-kadang salah mencermin, salah mencermin, melihat tampilan dari orang, kayak-kayaknya orang ini awalku benar. Maaf, saya orang Bogor, di sana ada orang berpenampilan hebat, selalu pakai peci, selalu pakai baju muslim. Maaf, jengotnya udah panjang. Setiap ketemu dengan orang selalu mengucapkan salam assalamualaikum. Orang yang tidak kenal dia pasti akan menjawab waalaikumsalam. Padahal dia adalah seorang misionaris tingkat provinsi, seorang Nasrani tingkat provinsi untuk mengelabui masyarakat yang ada di sana. Ternyata kita tampilannya memang luar biasa dan memang tidak tanggung-tanggung. Meskipun dia orang Nasrani, ternyata dia hafal 12 juz ayat Al-Quran. Kita menuntut begitu. Nah, apabila ternyata kita nilai adalah hati manusia, hati manusia adalah memang merupakan cermin daripada segala sesuatu yang ada dalam hidup. Hanya ada beberapa persoalan yang ingin saya sampaikan. Para ahli kecantikan sudah mengetahui benar inner beauty itu perlu. Kecantikan yang ada di dalam itu sangat-sangat diperlukan. Tetapi ternyata face treatment, artinya untuk membuat wajah menjadi cantik, itu lebih banyak diminati ketimbang hati bagaimana caranya supaya cantik. Salah-salah kecantikan lebih mengakui didatangi oleh perempuan ketimbang hati sedikit. Itu persoalannya di situ. Padahal untuk bisa seseorang bisa menjadi cantik, bisa menjadi cakep, sebenarnya hati sedikit. Aura seseorang bisa muncul di wajahnya kalau ternyata hatinya yang diperbaiki. Sengaja datang ke salon kecantikan harus satu hebat, selama hatinya berpaling dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedangnya murah, tidak akan lama nempelnya itu. Tapi orang yang hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hanya dibasuh dengan air wudu, itu akan bertahan lama, aura muncul. Betapa indahnya jalan agama Islam yang diterjemahkan ke dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Sabariyah yang berjalan. Apalagi dibingkai dengan bingkai kandi yang setiap karena akibat wajib hukumnya kita baca. Ternyata apabila kita tidak dibentengi oleh kandi semacam begitu, bukan hal yang mustahil. Kadang-kadang kita pun bisa berdiri di atas sesuatu yang kira-kira apabila kita lengah, kita pun bisa terjatuh. Orang apabila sudah lebih banyak menggunakan nalar otaknya ketimbang hatinya, orang itu sendiri terkadang juga bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana caranya agar kita tetap baik. Surah An-Nahl ayat 68 itu menyebutkan begini. Wa auha rabbuka ilal nahli an takhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Wahai Bapak, ibu tahu tentang itu ya? Tawon. Nama lagunya Agustinita. Binatang kecil mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu wahyunya tidak sama dengan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyunya berbentuk goriza, insting, semacam begitu. Materi wahyunya juga tidak banyak. Wa auha rabbuka ila nahli an takhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Hei Pak, kalau kamu mau bertempat tinggal, cari tempat tinggal kamu itu sendiri yang paling cocok di atas gunung. Kalau kamu tidak betah tinggal di atas gunung, cari syajar. Syajar itu pohon yang indah, yang gede, tetapi tidak berbuah. Itu namanya syajar. Makanya sampai hari ini kita belum pernah melihat ada kembang bersarang di pohon rambutan. Mengapa sangat berbahaya? Sebab rambutan itu nanti akan keluar buah.
Itu kan persoalan saudara. Jadi wahina lahum jahannam. Ibu tahu buaya? Tahu buaya? Gimana hidupnya buaya? Di air apa di darat? Di mana? Di ocean. Di ocean terbuka. Nggak ada buaya. Di mana buaya hidupnya? Buaya itu binatang air. Nggak ada buaya yang di darat. Kalau buaya darat, itu nggak bercigaro. Jadi buaya itu habitatnya di air, bukan di darat. Tapi siapa yang ada pelajaran dari buaya? Buaya kalau sudah dikasih makan kenyang selalu membuka mulut lebar-lebar. Dia membuka mulut lebar itu bukan aman lagi. Dia bukan karena ngantuk, bukan. Setelah dia diberi makan kenyang kemudian membuka mulut, sebenarnya dia memberi kesempatan kepada makhluk yang seterata dari rendah daripada buaya. Dia beri kesempatan kepada lalat. Dia beri kesempatan kepada burung untuk mengambil sisa-sisa makanan yang terselip pada giginya. Mengapa? Sebab buaya tidak sadar sampai hari ini belum ada buaya yang bisa gosok gigi. Dengan diberikan kepada makhluk yang lebih rendah daripadanya, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada keterangan, ada penjelasan, ada cerita, ada buaya sakit gigi. Kata Sugigi ya. Kalau kita dalam lantai siapa lebihkan haktatur al ayat kita ini. Sebenarnya kalau salah tadi jadi apa yang ditampil yang dibaca itu asal kurang kemana itu ada aturannya kita dibimbing. Seorang berpenghasilan 1,2 juta per bulan itu kan tidak milik semuanya. Andai kata dipotong saja 2,5%, 30.000. Kan kita orang lebih nakal kayak Subhanahu wa ta'ala. Ada 72 ayat di dalam Al-Quran dan ada apalagi gitu. Kan, katakan, kan begitu kan di dalam ini juga begitu. Ya, katakan udah habis keseluruhan ada keseluruhan. Jadi ternyata apabila orang itu sendiri memang berguru dengan pelajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Allah, insya Allah bisa selamat. Bukan hanya itu. Sambungan ayatnya mengatakan summa kuli min kulli samarat masluki subularu bidullah. Kalau makan upah itu sendiri dia sembarangan. Dia selalu mencari bunga-bunga yang sangat enak, yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat. Makanya apabila sekarang sedang musim bunga yang harum dengan cengkeh umpamanya begitu, maka rasa malu yang keluar dari mulutnya pun akan selalu cengkeh. Tapi kalau sekarang yang sedang berbunganya dalam pohon karet, maka rasa malunya pun akan ada sedikit pahit sepahit karet. Mengapa demikian? Sunnahul itu istimewa. Kita ini disuruh milih makanan, disuruh milih makanan. Makanya di tempat-tempat kita sudah berkira banyak sekali. Semacam tadi malam di Muhammad Al-Quran. Mengapa begitu banyak? Hati indah ini begitu bijak orang. Yang ada itu bukan hanya orang Soreang, ada orang Bogor, ada orang Jakarta. Yang sekarang ada berbeda supaya milih mana yang cocok. Kan orangnya cocok berapa? Kalau yang sudah bisa begini buat ya kalau sudah semacam bisa jadi tidak habis juga. Memang sudah persoalan itu muncul apabila yang kita makan itu sendiri ternyata tidak habis kan dia tidak ada makan sama apa. Ada sabda Rasulullah SAW, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ladzina yata'awwaduna shawfi'an. Allah dan malaikatnya akan memberikan ampunan maghfirah kepada setiap orang yang apabila makan selalu menjilat-jilat jari jemarinya sampai tidak menyisakan satu butir nasi. Makanya lewat MC Ustaz Rosidi itu apa selalu memberikan amanah. Jangan suka menyisakan makanan. Saudara kerja. Saya menyebarkan. Ini apa? Sebab barokah itu ada di ujungnya di situ.
merusak habitat, tidak akan merusak komunitas yang lain. Nah, kita ini diajari oleh para sahabat itu. Nah, kalau sudah begitu, kata pula yahruju min butuha syarabun mukhtalifun alwanu. Dari perutnya akan keluar cairan, ternyata cairan itu sendiri syifaa'un linnas, bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bermanfaat bagi manusia. Kalau lebah saja ternyata bisa memberi manfaat kepada manusia, kira-kira kita manusia sudah bisa berbuat apa yang kira-kira bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam sebelum meninggal dunia amanah kepada anaknya. Anakku, pegang teguh kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Karena apabila kita simpan kalimat la ilaha illallah di salah satu dan sini, maka tidak timbangan. Kemudian satu lagi kita pakai sebelahnya lagi, diletakkan 7 lapis lagi atau 7 lapis bumi, maka apabila ditimbang itu lebih berat kalimat la ilaha illallah. Itu mutiara yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita mau mengamalkan, bukan hanya mendiskusikannya. Disoal begitu kan sebelum berdiskusi itu, kita kalau jadi berdasarkan kita soalnya menunjukkan pokok amal kita. Yang diperlukan adalah bagaimana kita mengamalkan dan melestarikan kalimat la ilaha illallah agar itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Sekian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua anak cucu kita berada di sahabat kita, tetangga kita, penduduk bumi dari timur ke barat, utara ke selatan, dapat dikembangkan dakwah dari beliau sehingga dapat mengamalkan amal dia dari todo di dalam sebagai manusia dan sebagai yang disebut Allah. Al-Fatihah.
Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam keadaan yang baik sampai akhir hayatnya. Amin. Tadi sudah baik sekali sampaikan khususnya masalah lebar. Lebar yang kita kenal bulan madu dengan manfaat menjadi obat untuk manusia. Dan lebar juga selain ada malu memang ada juga sengat. Tapi sengatnya saja menurut pertemuan ahli medis dan non-medis itu jadi obat juga. Sehingga banyak ada terapi dengan sengat lebar. Dan saya pernah juga terapi waktu itu saya sakit pinggang. Jadi kebetulan juga ada biasa orang saya dia terapi dengan lebar. Jadi 3 lebar diambil disengatkan pada bulan yang sakit. Ternyata alhamdulillah sengatannya saja diobati. Apalagi malu. Inilah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Apabila makan teratur, minum teratur, ngomong juga teratur. Karena lebar suaranya sama seperti lalat atau seperti nyamuk dari dahulu sampai sekarang orang luar. Seperti itu. Pelajaran untuk kita manusia. Makanya kita manusia khususnya yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibantu oleh Allah agar kita makan minumnya khususnya di jalan yang teratur. Maka apabila dia berbuat baik kepada sesuatu menjadi obat, bahkan apabila dia menyengat-sengatnya saja dia masih jadi obat. Itulah Allah pesankan dalam surah Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Pada sudah menjadi orang beriman tapi masih dibedakan takwa. Karena iman itu harus ditingkatkan terus. Sebagaimana kita mulai dari mengetahui iman itu naik turun, sebagaimana Rasulullah bersabda, iman itu naik turun. Naiknya sulit, turunnya mudah. Inilah iman yang kaum muslimin dia secara umum. Dan ada juga yang imannya stabil, itu adalah para malaikat. Lebih ketiga bukan malaikat. Dan yang ketiga ada iman yang selalu meningkat. Itulah iman kepada Nabi, para rasul, para aulia. Kita ingin meningkat. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Asal kita mau mengikuti jejak amalia para Nabi, para rasul, para aulia. Inilah yang diberikan oleh Sayyidul Anbiya dan Mursalin wal Alamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hidup iman akhirul kaulah itu tingkatkanlah keimanan, perbanyaklah la ilaha. Inilah yang kita didikan oleh Syekh Mursyid. Inilah makanan rohani kita teratur. Makanya disebut oleh Allah wa qul qawlan sadida. Baca, berucaplah ucapan yang benar. Secara umum tadi yang benar. Tapi di dalam tafsir Rizali itu adalah kalimat bayyibah, itulah kalimat la ilaha. Inilah qawlan sadida yang kita kalau bagi oleh ibu bapak dikasih makan, disuapi, dibakar. Apa namanya? Kalau kita bilang ini dibuat. Ya. Belum doyan nanti disuapi. Sehingga apabila sudah doyan, sudah lapar, waktunya nyari sedikit.
Jadi kalau saya masih tidak habis sholat, tiket 165, masih berat 165, makanya penjualannya dipegang tidak bisa berapa. Tapi kalau sudah ketagihan, sudah suka, sudah senang, 165 sebentar, makanya itu minimal 4.000 kalau tidak lebih dari dan sudah ketagihan. Inilah kaulan saja yang dulunya kita tidak kenal, artinya tidak kenal jarak dirinya, tidak kenal syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat seperti waktu berpikir harus dulu. Kalau dulu pikirnya ada bulu langsung tadi. Dan maka kita tidak tahu kita harus belajar. Ternyata adanya itulah kita cara kerja. Kenapa? Agar kita tidak mengganggu dan tidak diganggu. Dan ini pukulan yang keras. Inilah yang sudah diajarkan. Alhamdulillah, inilah kaulan sadidah yang apabila seseorang mengamalkan dengan baik, maka Allah Subhanahu menjamin kepadanya yuslih lahum a'malahum, maka amal-amalnya menjadi baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Inilah disebut asra yusli. Dia namanya yusli, bukan suatu ayat dulu tapi yusli. Kaulan sadidah akan memperbaiki amal. Inilah model Allah. Dia selalu beri manfaat kepada manusia. Kita semua beruntung. Inilah model manusia yang disebut kanah. Jadi disebut para nabi itu kanah. Jadi bagaikan lebah. Itu sabda Rasulullah. Dalam hadis yang lain, kanah ini ada bedanya seperti pohon kurma. Kenapa? Karena pohon kurma itu teduh, kokoh, akarnya menjulang ke dalam bumi, jadi rantingnya menjulang ke dalam bumi. Dan itulah pohon yang berharga nilai, khususnya di Arab sana. Artinya pohon yang banyak manfaatnya. Sebagaimana kita kalau berjalan di umroh pulang bawa sebagai kolektor. Bahkan korban jadi obat yang akar ini, jadi obat. Bahkan sampai korban ini pun jadi obat. Apalagi yang disebut korban Nabi, yang mengenal tadi itu disebut jadi obat. Itu Rasulullah SAW mengungkapkan. Maka inilah seorang menjadi kanah atau kanah selama di Jawa. Dulu saya melihat ini apa salah ini apa ada yang Rasulullah para mukmin seperti ahli, jadi artinya apa? Para mukmin ada seperti nanti seperti pohon besar. Makanya apa? Berbincang-bincang dari malam agar para ikhwan menjadi ikhwan yang kuat. Bagaimana Allah kuat? Kalau kita tidak yang kuat, apalagi karena kita sebagai pohon kuat. Apa gambarnya? Para yang itu sholat sambil melengkar nyambul beda dengan untuk sholat sambil tidur atau lupa. Ini apa menggambarkan kepada kita agar kita termasuk orang yang nyambul terus. Nyambul secara fisik ya silakan, tapi nyambul secara rohani inilah. Nyambul ya. Apa beri pelajaran kepada kita? Khususnya saya. Kenapa? Banyak libur nyambul. Makanya memberikan kita semua dari tadi malam malam bersama beliau agar yang boleh dan yang boleh dari amal kita disebut muslim dan baik untuk kita baik kepada orang lain. Inilah model doa atau model
kalimatnya jamak. Bahkan kita dipilih waktu berpikir mau berpikir Rabbi dengan pada istighfar astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Jadi kami dalam semua dosa. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Jika bagi orang yang mengucapkan doa saja baik, banyak dengan berarah, kemudian diarahkan ke solusi, maka selain amal menjadi baik, menjadi yang baik kepada orang lain, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ini orang ampunan dosa. Kalau tidak dibukakan hatinya oleh solusi, dengan dalam diri sulit. Walaupun kalimatnya sama, tapi hanya dengar dari lisan orang, dengar dari mulut orang, tidak keluar dari emosi, maka hasilnya beda. Kita semua alhamdulillah. Inilah la ilaha illallah, keluar dari ruh emosi, ditanamkan dalam ruh kita. Inilah yang membuatkan Yusuflah amal supaya selalu berubah. Kenapa? Karena inilah yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang suka seperti ini inilah orang yang dapat amanah. Maka ayat ini dikaitkan dengan ayat amanah pada ayat berikutnya. Wa may yu'minillah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah selalu taat kepada Allah yang muncul pada sebelumnya makna istiqlal, selalu taat kepada Allah, selalu zikir. Faqad faza fawzan 'azima, maka dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kalau Allah yang Maha Besar yang Maha Agung bilang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan ayat berikutnya Allah mengaitkan dengan amanah. Semua alat dan amanah. Inilah orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya sekusi. Maka kita semua perlu kenal, karena kita sudah diberikan untuk menanggung amanah itu. Kita sudah mendapatkan amanah itu. Inilah yang kita diberikan oleh sekusi. Sungguh rezeki nombong, saya katakan rezeki nombong. Kenapa? Bapak dan ini bahasa rezeki nombong. Kenapa? Kalau saya lihat bukan sini, tampilan bukan sini, akhlak justru Allah mulai kepada kita bukan sini. Semuanya. Makanya dikatakan mulut. Kalau dikatakan kerjaan mulut. Inilah makanya lepas dengan mulut makan yang baik-baik, keluar menjadi baik. Ada yang baik lama, ada juga yang tidak. Ya, kita katakan senang itu racun, tapi racunnya saja menjadi obat. Jadi jangan perlu berapa banyak orang yang mengucapkan kesalahan. Berapa banyak orang yang ucapannya salah masuk penjara. Berapa orang yang ucapannya salah dipecat dari pekerjaan. Berapa banyak orang yang ucapannya salah turun jabatan. Berapa banyak orang yang ucapannya salah dia dibenci oleh semua orang. Makanya mengendalikan lisan tidak paling pertama jadi kita oleh emosi. Makanya semua orang yang datang kepada emosi inilah yang dikendalikan dengan kaulan bersedia dengan kalimat beriman. Siapapun orangnya, yang jenderal kita, yang dokter, yang artis atau yang tulis, yang profesor, dokter, yang menteri, ada yang pengangguran, semuanya sama diberikan oleh Syekh kepada kita semua. Inilah kendali yang harus kita jaga terus agar kita menjadi orang yang muslim. Karena Yusri bagi semuanya muslim, memperbaiki, membangun untuk diri kita, membangun orang lain.
Kalau kita tidak dapat memiliki emosi, maka kita menganggap kita muslim, tetapi dia adalah muslim. Itulah yang disebutkan oleh Allah yang disebut inama muslimun. Bila bersiul bila, jangan berkata berusaha dengan bergabung. Apa mereka menjawab? Oh, bapak ini muslimun. Kami di mana? Kami kedua. Kalau hatinya saja rusak, ucapannya saja rusak, bagaimana Allah? Makanya diskusi inilah yang pertama dikendalikan. Di dalam bahasa diterangkan, setiap saat anggota itu kalau pagi-pagi bilang kepada mulut, wahai mulut, kamu yang bertanggung jawab. Istiqomah. Kalau kamu lurus, kami semua jadi lurus. Kalau kamu baik, wahai mulut, kami semua akan menjadi baik. Tapi ini kuat jaga. Kalau kamu bingkong, kalau kamu itu burung, itu aja bisa. Kalau juga menjadi bingkong, kamu menjadi burung. Inilah perwakilan diri kita. Bisa tidak? Bapak sudah sebut, tidak ditanamkan pada ruh jismani kita yang dikejar oleh mulut kita. Minimal 1 hari 165 kali 5 akan menjadi istiqomah. Alhamdulillah sudah tinggal menjaga kita semua beruntung. Saya katakan beruntung, khususnya saya Pak, beruntung. Kenapa? Sudah disampaikan tadi malam. Bagi dia orang juga. Inilah manusia yang beruntung. Dan benar, dari bisa. Maka disebut kalimat berlibat, kalimat yang baik, kalimat yang wangi, tinggi kejadian wangi. Kalau ada kejadian wangi, kan menjadi harum. Harumnya orang yang kecil tentunya disebut bersama adilah oleh Allah dan para malaikat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala kita mengenalnya, memberi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak, Allah Subhanahu wa taala juga memberi selawat kepada mereka, kepada orang yang berpikir banyak. Wallazi yusalli alaihim wa malaikatuhu. Allah dan para malaikat yang memberi selawat alaikum kepada orang yang berpikir banyak. Karena ayat sebelumnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa berkatih." Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan dimaksud zikir banyak bukan yang 165 kali 5, tapi kata Allah dari awal, yaitu ada Allah dan selalu abad, bahwa kamu tidak melupakan Allah selama-lamanya. Berarti juga dengan zikir jahat, tapi dengan zikir Allah. Inilah yang sudah ditanamkan dalam ruh hati kita untuk berzikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut Allah dan malaikat berselawat. Bagaimana Allah memberi selawat kepada kita itu memberikan maghfirah. Allah memberikan ampunan kepada kita. Bagaimana malaikat membaca selawat kepada kita? Itulah malaikat yang berdoa untuk kita. Kalau malaikat sudah mendoakan kita, malaikat tidak ada yang ditolak doanya. Sungguh Allah pernah mengatakan bahwa orang yang zikir kulitnya milik manusia, pada ruh adalah ruh malaikat. Disebutnya manusia malaikat. Sudah bahasa inilah seperti malaikat. Kenapa? Bisa dilihat malaikat malaikat selalu tetap kepada siapa doa tidak terputus. Maka malaikat apa semuanya diinginkan oleh muslim untuk berzikir kepada Allah dengan bilang alhamdulillah. Inilah selawat Allah. Kita semua tadi malam dapat selawat demikian selawat dari atas. Allah langsung mengajarkan kita mazhabnya, langkahnya agar kita semua menjiwai.
begitu kita. Ya, kalau masalah panjang, ya maka kita semua berbahagia. Baca saja, kelamaan juga apa? Ya, kelamaan juga apa? Ya, kenapa saya jawab belum apa? Ya cuma pengen nanti apa langsung. Ya, tapi begitu tidak. Kenapa? Mulutnya berselawat, hatinya berzikir Allah. Luar biasa. Selawat, apapun bentuknya, maka kita selawat kepada Nabi sekali dibalas 10. Berarti itu berapa selawatnya? Ya. Itu ada 11, berarti 12 dengan pengawal. Ya. Allahumma sholli wa sallim. Ada 12 kali sekali. Masya Allah. Seperti agama juga ada 12 kali baca selawat. Ya. Ini semua agar kita banyak baca selawat kepada Rasulullah SAW, maka para malaikat juga berselawat sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shalla 'alaihi salatan shalat 'alaihi malaikah, wa man shalat 'alaihi malaikah sallallahu alaihi wa man sallallahu alaihi lam yabqa shay'un fil ardi wa lam as-samaa'i illa shalla." Siapa yang baca selawat kepada guru kepada Nabi, maka malaikat baca selawat kepadanya. Dia zikir banyak, malaikat sudah baca selawat. Sekarang belum baca selawat, apa boleh? Orang yang sudah baca selawat, maka malaikat sudah berselawat dengan dia. Kalau malaikat sudah berselawat dengan dia, maka Allah juga berselawat kepadanya. Kalau Allah sudah berselawat kepadanya, lam yabqa shay'un fil ardi wa lam as-sama', tidak ada yang di langit di bumi, semuanya mengucapkan selawat kepadanya. Kita dibimbingkan oleh Syekh Mursyid selain banyak zikir, banyak selawat. Maka kita setiap manakib dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk ketahanan NKRI, untuk peradaban agama dan negara dan peradaban dunia. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, judulnya saja. Bahkan apa pernah siapa yang mau bikin buku sudah judul itu silakan. Tapi saya mah pengen baca aja yang hati-hati. Ya karena apa? Sudah tua itu baca lain putih. Ya kalau yang menulis ini judulnya itu panjang. Tapi ini dari awal para pakar, para pemuda yang masih berpikir jernih dan kuat berpikirnya. Ya, ini dari awal. Bikin buku judulnya ini. Karena ini dalam rangka Maulid Nabi SAW untuk ketahanan NKRI, kejayaan agama, negara dan peradaban dunia. Ya. Mudah-mudahan setahun setelah ada yang begini. Ini luar biasa. Kita semua bersyukur, sekali lagi bersyukur. Kenapa? Kita bertemu dengan Syekh Mursyid. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu. Kalau kita tidak bertemu Syekh Mursyid, ibaratnya kita ini seperti bahan kelapa, emas, tapi tidak bisa mengolah. Bahan minyak, tapi tidak bisa diolah. Kita ini semuanya berpotensi untuk diolah. Apabila tidak ada yang ahli mengolah rohani, ya, tidak ada yang membimbingkan ruh kita, maka kita sama dengan sampah. Kita sama dengan rongsokan. Walaupun masih bahan sampah karena tidak diolah sama dengan rongsokan. Walaupun rongsokan juga laku, tapi murah. Kata ulama, belum susah. Ini jadi sebetulnya kan, walaupun kasih dan tidak kasih. Setiap yang jatuh pasti ada yang mengut, ada yang mengambil, dan setiap barang rongsokan juga ada masalahnya. Tapi murah karena rongsokan. Kenapa? Orang yang sudah dapat bersebut dan selalu zikir satu dan yang lain ada 1000, maka yang satu inilah yang hidup yang lain daripada rahmat. Kata Rasulullah SAW, masalul dahli wal baqi kamasani haji wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang lalai bagaikan orang yang hidup di antara orang yang mati. Walaupun ada 1000 kami mati, bukan mati di sini,
diroti. Tapi karena sudah bertemu, pada saya sudah diberikan, sudah diolah, dan dia sendiri terus mengamalkan dengan baik, disitu dia hidup di antara yang mati. Alhamdulillah, bukan untuk sombong, untuk tahu apa yang kita menjaga. Inilah musik mengolah kita secara jasmani, secara rohani, dan secara terus, bukan hanya waktu kita berlatih, terus ya, tidak boleh putus dari bimbingan musik sampai akhirnya kita terlihat dan selalu bersama dia. Makanya aku pesankan kepada Nabi, khususnya kepada kita, karena ayat itu bukan hanya Nabi, tapi kita semua wasbil nafsaka ma'an tidak orang bil badan wal aksi itu nawajah. Sabarkan diri bersama orang yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya ini yang zat Allah, yang hanya karena Allah. Siapa orang? Sulit kalau bukan saya. Tidak bisa membimbingkan orang lain. Kenapa? Ya, orang yang belum bisa membimbingkan dirinya bagaimana membimbingkan orang lain. Orang yang muncul itu adalah orang yang melek hati. Alhamdulillah, Bapak Ibu Bapak sekalian, kita semua sudah diolah dan kita selalu siap diolah. Karena harus siap. Jadi semua menurut kesiapan. Kita tampilnya barang, mengamalkannya barang, karena kesiapan yang berbeda, hasilnya juga beda-beda. Seperti kita di kelas belajar bareng, masuknya bareng, belajarnya bareng, gurunya juga bareng sama-sama, materi pelajarannya bareng, tapi nanti nilainya beda-beda. Secara rohani ada begitu, tapi Allah nggak bilang begitu, kamu nilainya merah. Tidak, saya mesti berusaha pinjam. Ya. Yang banyak dosa tetap saja, ya. Bagus. Ya termasuk saya. Ya. Kenapa? Saya sering salah sama Allah. Saya katakan kali masih ada apa-apa kalau saya melakukan salah, ya, melakukan salah dalam pembicaraan atau dalam satu pendapat, saya itu disyaratkan untuk menjawab. Itu sudah dipasang apa? Makanya saya yakin untuk diri saya, inilah selanjutnya apa-apa. Itu diantaranya ketika saya kan harus jawab atau apa yang paling saya cara menjawab dengan iman saya yang lemah. Tapi saya bertemu dengan beliau. Makanya sekarang saya merasa benar-benar Allah adalah Allah adalah Allah. Jadi kenapa? Karena memang itu dalam dunia itu. Karena apa? Di antaranya saya Allah telah bersih ketika mau belajar kepada gurunya, yaitu Imam Hasan Sadili, kata beliau, ya saya, ya, ayo saya ingin belajar di akuna anak anta wa anta anta. Saya ingin kepada engkau agar saya menjadi seperti engkau dan engkau seperti saya. Bahasanya begitu, bukan kita menjadi muslim. Artinya apa? Amaliannya sama, ilmunya sama, amalnya sama, akhlaknya sama. Bukan menjadi muslim, kalau semua menjadi muslim, siapa jadi muslim? Itu kata saya Allah muslim. Jadi kepada gurunya maka benar-benar beliau memang ilmu, ya. Alhamdulillah. Kalau beliau dari organisasi dia, tapi pejabat, ya memang rasa sendiri diiman oleh awal kalau kita menjawab sebelum sangat banyak. Ya. Kita semua dari yang sama, artinya apa? Semuanya adalah untuk kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Ya. Kalau tidak mungkin dari 100% sangat jauh, mungkin setengahnya, mungkin seperempatnya, mungkin sepertelapannya, mungkin seper16-nya, mungkin seper32-nya, mungkin seper64-nya, ya, dan seterusnya. Jadi ada pemilih arti kenapa? Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dengan suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Allah menganugerahkan kepada saya hari ini
bahasa Finomin itu apa? Dia adalah ahabba, cinta kepada dia. Cinta kepada dia. Jadi kita cinta kepada beliau, cinta secara jasmani, cinta secara rohani, cinta ilmunya, cinta amalnya, cinta apa? Cinta. Makanya